Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, dan dengarlah panggilan ibadah kita yang diambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi demikian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam peratarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati dan pikiran kita masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita, atas kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama kita angkat pujian penghormatan kita. Dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur untuk satu hari yang telah Tuhan tetapkan bagi kami, untuk kami boleh beribadah secara komunal, untuk kami boleh beribadah bersama-sama dengan orang percaya yang lainnya. Kami boleh berhimpun di tempat ini untuk kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapak untuk pemeliharaan, untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami secara pribadi maupun di dalam kehidupan kami bergereja. Kami boleh bertumbuh di tempat ini. Kami mengucap syukur ya Bapak untuk karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh memperoleh hidup yang kekal, kami boleh mendapatkan jaminan yang mulia, kami boleh terus bersandarkan akan kasih karunia itu, kami boleh terus hidup sampai saat ini. Kami menyerahkan Tuhan untuk ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Namun sebelum lebih lanjut kami akan ibadah kepada Engkau, kami ingin mengoreksi diri di hadapan Tuhan dengan segala keberdosaan kami, ketidakmampuan kami, ketidaksanggupan kami untuk kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali melalui hanya pikiran kami berpikiran yang jahat untuk sesama kami, sehingga kami melalui perkataan kami seringkali kami melukai hati sesama kami, dan melalui tindakan kami membuat celaka orang-orang di sekitar kami. Ampuni kebersalahan kami, keberdosaan kami ya Bapa, sehingga kami boleh layak untuk menghampiri Engkau, untuk datang ke tempat-Mu yang kudus, untuk kami boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kembali kami mau menyerahkan Tuhan untuk seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat sekalian, yang cinta Tuhan, mari kita bersama-sama datang bersorak dan sehati memuji Dia di tempat yang maha tinggi. Maukah kita menjadi bejana yang siap dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan dan dipakai sesuai rencana dan menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan? Mari kita angkat pujian ini. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah
bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan nama-Mu. Dan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Yesus adalah kebenaran dan hidup yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Dia memberikan kita pengharapan. Mari bersama-sama kita nyatakan janji kita kepada Tuhan. Hati kita tetap setia dan menyembah Dia. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari
perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Bapak Ibu dipersilakan bangkit berdiri. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena kasih-Mu itu yang boleh menyelamatkan kami, sehingga kami boleh lepas dari dunia ini, dari godaan segala isi dunia ini yang akan membuat kami semakin terpuruk. Kami sungguh mengucap syukur untuk karya keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pemeliharaan, untuk semua yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya kami hari ini. Bahkan kami mengucap syukur untuk pekerjaan, untuk keluarga, dan kami mengucap syukur untuk Alkitab yang Tuhan berikan juga bagi kami, yang menuntun kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari, yang menuntun kami di dalam kehidupan pekerjaan kami, yang menuntun kami di dalam kehidupan pelayanan kami, bahkan di dalam kehidupan pertumbuhan spiritualitas kerohanian kami di gereja ini. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kiranya ketika kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan menolong setiap kami dengan keterbatasan kami masing-masing, hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun setiap kami yang akan mendengarkan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, bersyukur kalau kita boleh hari ini bisa bertemu, dan saya pribadi mengucapkan selamat datang untuk orang tua murid yang primary 3 gitu ya, kelas 3 dari Sekolah Pelita Jaya, atau kita kenal juga dengan Elion Christian School. Nah, selamat datang Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya boleh mengantarkan anak-anak, juga nanti akan perform di akhir acara ibadah kita. Namun kita akan bersama-sama akan fokus untuk
kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, pagi hari ini di dalam kalender gerejanya Elion, kita masuk ke dalam Prapaskah 3. Saya yakin juga di gereja manapun Bapak Ibu biasanya juga beribadah, juga memasuki Prapaskah yang ketiga. Karena itu tadi Pak Soleman sebagai gembala rayon di tempat ini juga mematikan gitu ya, lilin yang ketiga. Sehingga nanti pas pada waktu kita merayakan Jumat Agung, lilin yang ke-7 itu yang akan kita matikan. Dan akan menyala semuanya pada waktu kita memperingati hari Paskah untuk kemenangan Yesus Kristus atas maut. Jadi ada 6 minggu masa-masa Prapaskah ini dan kita sudah memasuki minggu yang ketiga, di mana kita akan membahas tentang suatu tema tentang integritas Yesus gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita akan coba baca di dalam Matius pasal 7 ayat 24 hingga ayat yang ke-29. Matius pasal 7 ayat 24 hingga ayat yang ke-29. Kita akan baca secara bertanggapan. Saya ayat yang genap 24, 26, 28. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang ganjil 25, 27, 29. Mari kita baca secara bertanggapan. Matius pasal 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Nah, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, kita yang merenungkan, apalagi kita yang diberikan kemampuan, kesanggupan oleh Allah Roh Kudus untuk kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan memulai khotbah saya dengan satu statement ataupun dengan satu pernyataan berikut ini yang seringkali kita dengar. Yang penting adalah kita sudah dengar firman Tuhan. Yang penting sudah dengar firman Tuhan. Seringkali kan kita dengarkan itu, ya sudahlah, pokoknya kita kan sudah dengar firman Tuhan. Pertanyaannya adalah, sudah cukupkah kalau begitu kita ini sudah dengar firman Tuhan? Kan penting untuk mendengarkan firman Tuhan ya, yang penting sudah dengar firman Tuhan. Sudah cukup Bapak Ibu, Saudara sekalian? Bagaimana? Nanti kita akan jawab ya di akhir dari renungan kita, khotbah saya pada pagi hari ini. Ternyata tidak sesederhana itu Bapak Ibu. Ketika kita mau meneladani Tuhan Yesus yang hidupnya berintegritas, tema khotbah kita pagi hari ini, maka tidak sesederhana itu kita hanya mengatakan yang penting sudah dengar firman Tuhan. Bocorannya begitu ya Bapak Ibu. Kita akan ikuti langkah demi langkah kita untuk kita boleh mengenal siapa Yesus itu, apa itu integritas terlebih dahulu. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu untuk pengertian dari integritas sendiri. Integritas itu ternyata dari bahasa Latin integrate, yang artinya adalah sikap tegas untuk tidak ingin korupsi. Nah, awalnya itu dari tidak ingin korupsi, Bapak Ibu, berpegang teguh pada prinsip, aku berusaha memegang teguh pada prinsip-prinsip kebenaran untuk tidak melakukan korupsi. Dan itu yang menjadi dasar hubungan dengan diri sendiri di dalam kaitannya sebagai nilai moral, Bapak Ibu. Itu asli di dalam bahasa Latinnya. Dan saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat di dalam kamus Cambridge Dictionary itu tentang bagaimana di dalam kamus Cambridge ini kita melihat pengertian dari integritas, yaitu the quality of being honest and having strong moral principles that you refuse to change, atau secara bebas saya terjemahkan adalah kualitas dari kejujuran dan memiliki prinsip-prinsip moral gitu ya yang tidak ingin kita ubah. Jadi berbicara lagi tentang banyak moral gitu ya, moral-moral, prinsip-prinsip moral yang banyak, yang kuat, yang tidak kita ingin ubah.
tentang kejujuran kita, tentang kualitas bagaimana kita ini untuk hidup jujur di dalam kaitannya moralitas. Dan menariknya Bapak Ibu, di Kamus Besar Bahasa Indonesia kita di KBBI itu dengan jelas menjelaskan tentang integritas, yaitu mutu atau sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan. Kesatuan yang apa? Yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan apa? Memancarkan kewibawaan, memancarkan tentang kejujuran. Kejujuran kembali di sini ya. Jadi ada kejujuran, ada etika moral, kemudian kita berkaitan dengan diri sendiri dan juga dengan orang lain. Atau kalau boleh kita lihat lagi gambar ini, ada juga sama seperti dengan puzzle Bapak Ibu. Ketika kurang satu saja puzzle itu, maka kita katakan bahwa itu tidak sempurna, enggak utuh. Enggak semuanya bisa kita katakan itu walah ini satu bagian yang utuh yang semuanya akan terlengkapi ketika kurang satu pun. Nah Bapak Ibu, karena itu ketika kita ngomong tentang Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, kembali kita akan melihat bahwa sinonim atau persamaan arti integritas itu berkembang Bapak Ibu ternyata. Berkembangnya kemana? Berkembang menunjukkan kekonsistenan antara ucapan, antara apa yang kita katakan dengan perbuatan kita di dalam sehari-hari. Oleh karena itu ketika saya mengkonselingi gitu ya, ketika saya juga menasehatkan kepada guru, seringkali saya mengatakan bahwa ayo para orang tua jangan sekali-kali membuat statement atau membuat ancaman, membuat punishment kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita, kalau itu saya kepada guru, itu dengan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Karena apa? Ketika kita ngomong, sudah terlanjur, sudah diomongkan, kemudian kita tidak melakukannya, maka anak atau murid itu akan selalu memandang, ya toh papa kayak begini, ya toh mama kayak begini, ya toh si misternya kayak begini, si misnya kayak begini. Senantiasa ngomong tok, gak pernah dilakukan. Atau kalau kita juga ngomong tentang janji, atau kalau kita ngomong tentang sesuatu hal yang kita janjikan kepada anak atau murid kita, sekali-sekali jangan kita ngomong bahwa yang kita itu tidak bisa tepati. Nah pertanyaannya, apakah kalau begitu Pak Wasan ini mengajarkan untuk kita pasif? Enggak. Orang Kristen haruslah aktif. Tetapi justru di dalam keaktifan kita, ketika kita menyatakan suatu pernyataan, ketika kita menyatakan suatu statement, ketika kita menjanjikan sesuatu kepada anak ataupun kepada siapapun, ketika kita mungkin menjanjikan akan membayar hutang, menjanjikan akan menolong dan sebagainya, hati-hatilah ketika di dalam melakukannya, di dalam mengatakannya, di dalam menjanjikannya, di dalam membuat statement atau bahkan di dalam akan membuat punishment kepada setiap anak-anak maupun murid yang telah Tuhan percayakan kepada kita, atau kepada orang-orang di circle kita, kepada teman usaha kita, ataupun kepada orang-orang yang ada di lingkup kita. Bapak Ibu, mari kita haruslah mengatakan begini, harus klop gitu ya, antara tindakan, antara ucapan dengan tindakan, harus klik, harus klop. Sehingga kita ini bisa dikatakan ya kalau begitu berintegritas lah kalau begitu. Itu kaitannya kalau kita ngomong tentang etika moral gitu ya. Di dalam akhir-akhir ini kan ada etika itu yang kita selalu dengungkan gitu ya, di dalam pemilu etika itu yang selalu kita senantiasa bahas ya Bapak Ibu. Nah, kalau hanya untuk melakukan hal-hal demikian itu masih berkaitan dengan etika moral Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau begitu di dalam Matius 7 ayat 24 hingga ayat 29 yang tadi kita baca. Matius 7 ayat 24 hingga ayat 29 tadi adalah terdiri dari dua perikop Bapak Ibu. Yaitu perikop yang pertama merupakan penutup dari khotbah atau pengajaran Tuhan Yesus di bukit yang terkenal dengan kita ngomong khotbah di bukit. Yaitu diawali di dalam pasal 5 tentang ucapan bahagia, kemudian berlanjut ada hal pengabulan doa, ada jalan yang benar, ada hal menghakimi dan sebagainya. Ditutuplah di dalam suatu perumpamaan oleh Yesus, yaitu tentang dua macam dasar. Dan kemudian
dilanjutkan dengan ayat 28 hingga ayat yang ke-29, itu kesan pendengar Bapak Ibu. Kesan pendengar pada saat itu untuk mendengarkan khotbah atau pengajaran Tuhan Yesus di bukit. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat kesan pendengar ini, apa sih yang sehingga mereka ini, ucapan apa sih yang diucapkan oleh Yesus di dalam khotbah di bukit itu? Pengajaran apa sih yang membuat menarik orang-orang pada saat itu sehingga kok bisa gitu ya dikatakan orang pendengar pada saat itu merasakan bahwa khotbahnya Yesus atau pengajarannya Yesus ini menarik Bapak Ibu. Karena itu kita akan masuknya terlebih dahulu di kesan pendengarnya ini untuk melihat integritas Yesus di dalam pengajarannya. Kita akan lihat bersama dari kesan pendengar, maka kita akan bisa melihat bagaimana integritas Yesus di dalam berkhotbah, di dalam pengajarannya. Ayat 28 dan ayat 29 akan saya baca ulang. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang-orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ada dua kata yang menarik Bapak Ibu, yaitu kata takjub dan kata berkuasa. Nah, kata takjub ini merupakan reaksi orang-orang pada saat itu setelah mendengar pengajaran Yesus Kristus, khususnya yang ada di khotbah di bukit ini. Setelah mendengar mereka menjadi takjub gitu ya. Sedangkan berkuasa adalah mengarah pada metode yang Yesus lakukan pada saat itu dengan khotbah, dengan mengajar. Dan karena itu Bapak Ibu, kita akan lihat lagi bersama kata-kata yang takjub dan berkuasa ini. Nah, kata takjub di dalam KBBI, kita kembali lagi ke dalam KBBI gitu ya, berarti kagum, berarti suatu keheranan, berarti atau bisa juga terpukau, terpesona, tersepona gitu ya. Nah, sangat heran, tersentuh oleh kekaguman, terguncang mendengar, melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pertanyaannya, mengapa kalau begitu? Mereka itu sampai bisa segitunya memberikan reaksi dengan ketakjuban mereka, terpukaunya sampai tergoncang. Emangnya apa yang diajarkan? Gitu ya. Orang-orang pada saat itu melihat kehebatan Yesus Kristus dan sebagainya. Dan mereka ternyata melihat bahwa pengajaran yang dilakukan oleh Yesus adalah yang di sini dikatakan adalah dengan otoritas atau kata yang dipakai adalah exousia. Yaitu kuasa yang adil, yang sungguh-sungguh, yang kuasa dan yang sah atau secara legalitas itu ya memang sudah selayaknya. Karena Tuhan Yesus sendiri itu memang adalah Tuhan gitu ya. Dikatakan bahwa Yesus itu bisa melakukan, Yesus itu bisa memakai apapun, Yesus itu bisa melakukan segala metode yang dilakukan dan dia sesuai. Apa yang diajarkan juga apa yang dilakukan gitu ya, memiliki, menguasai serta memulai bisa memakai sebagai semua orang ataupun alat gitu ya dipakainya. Dan oleh karena itu Yesus Kristus itu mampu untuk mengajar dengan penuh kuasa dan berhasil membuat orang takjub atau terheran-heran. Bagaimanakah dengan kita Bapak Ibu? Kita yang selama ini mendengarkan firman Tuhan, kita yang selama ini senantiasa ya kita bisa memakai semuanya gitu ya, memakai headset kita untuk mendengarkan Alkitab audio, ataupun kita bisa mendengarkan juga yang gambar dan sebagainya dengan video dan sebagainya untuk kebenaran firman Tuhan. Ataupun kita mendengarkan khotbah pada saat seperti sekarang ini. Bagaimanakah reaksi kita? Bagaimanakah respon kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan? Ketika kita melakukan devosi kita, melakukan renungan kita misalkan di dalam saat teduh kita. Bagaimanakah respon kita? Apakah kita hanya untuk mendengarkan saja? Atau kita ya sudah sambil lalu gitu ya. Meskipun di dalam berkendaraan pun kita juga bisa mendengarkan rekaman-rekaman itu. Pertanyaannya, bagaimana respon selanjutnya?
Apakah kita cuma hanya mendengarkan begitu saja atau kita mengalami ketakjuban, keotoritasan, kekuasaan Tuhan itu, bahwa firman yang kita dengarkan itu juga berasal dari Tuhan, juga berasal dari kekuasaan yang legal itu, yang penuh dengan kuasa, yang memang sudah seharusnya kita dengarkan dan kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, apa yang membuat orang-orang itu begitu takjub gitu ya? Karena yang pertama, ternyata Yesus itu sendiri juga memiliki integritas, baik di dalam perkataan maupun di dalam perbuatan. Nah, bisa dikatakan apa yang dikatakan oleh Yesus itu juga dilakukannya. Apa yang diucapkan juga itu yang juga yang dilakukannya. Apa yang diajarkan itu bukan hanya sebagai suatu pengajaran saja, tetapi dilakukan di dalam kehidupan Yesus. Nah, apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat oleh Yesus itu senantiasa seiring, selaras, harmonis gitu ya. Jadi nggak asal ngomong kemudian nggak bisa dilakukan. Ada begitu banyak yang kita lihat di dalam pengajaran-pengajaran Yesus. Contohnya kayak yang minggu yang lalu gitu ya, tentang bagaimana Yesus itu melakukan saat teduh gitu ya, pagi-pagi hari. Yesus itu melakukan saat teduh. Yesus bukan hanya mengajarkan doa Bapa kami, tetapi Yesus juga melakukannya di dalam saat teduh. Ada begitu banyak teladan, ada begitu banyak contoh-contoh yang telah Tuhan Yesus nyatakan di dalam kehidupannya. Yesus itu yang memiliki integritas, Yesus itu yang berasal dari Allah, datang ke dalam dunia ini, diutus ke dalam dunia ini, ternyata adalah juga Yesus itu Tuhan sendiri. Sehingga dia berintegritas, sehingga dia juga memiliki otoritas di dalam pengajarannya Bapak Ibu. Sehingga orang-orang menjadi takjub. Kalau kita lihat sekarang di dalam Perjanjian Baru, ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang juga menyaksikan bagaimana keintegritasan Yesus Kristus itu. Dia selain sebagai Tuhan, tetapi dia juga sebagai manusia yang tidak berdosa, manusia yang tidak bercacat celah. Ketika Yudas Iskariot itu juga menyatakan di dalam Matius 27 ayat 4, ketika Yudas Iskariot menyadari bahwa dia telah berdosa, dia telah menjual Yesus, dia mengatakan, "Aku telah berdosa karena telah menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Darah orang yang tidak bersalah, Bapak Ibu. Jadi Yesus satu-satunya manusia yang tidak bercacat celah, yang tidak berdosa sama sekali. Itu juga diperkuat oleh Pilatus ketika Yesus diperhadapkan kepada Pilatus. Ternyata Pilatus pun mengatakan, "Aku tidak mendapatkan kesalahan kepada orang ini." Kepada orang ini loh Bapak Ibu. Berarti Yesus di dalam posisi manusia, bukan? Di dalam posisi bahwa Yesus itu tidak mendapatkan kesalahan, tidak didapati kesalahan apapun oleh Pilatus. Dan yang sebentar kita akan peringati di dalam Jumat Agung ketika Yesus juga Yesus disalib. Bahkan setelahnya, kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab yang lain, Paulus dan Petrus. Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 menegaskan bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi berdosa. Karena siapa? Karena perbuatannya? No. Bukan karena perbuatan Yesus sehingga Yesus dikatakan berdosa, tetapi karena kita. Karena dosa-dosa saya dan Bapak Ibu sekalianlah, Yesus itu yang tidak berdosa dikatakan menjadi berdosa. Paulus menyaksikannya demikian kepada jemaat di Korintus. Demikian juga Petrus ketika di 1 Petrus pasal 2 ayat 22. Petrus juga mengungkapkan bahwa ia tidak berbuat dosa dan tipu pun tidak ada di dalam mulutnya. Pertanyaannya, bagaimanakah dengan kehidupan kita? Kalau kita ngomong, tipu-tipu kecil lah, nggak apa-apa gitu ya. Apalagi kalau saya mengajarkan anak-anak yang primary, tipu sedikit lah, naik kadang nggak tahu gitu ya. Kadang grandma nggak tahu, tipu-tipu sedikit nggak apa-apa. Bagaimana kita ketika di dalam kehidupan dewasa, di dalam kehidupan orang tua, di dalam kehidupan sebagai guru, tipu-tipu atau bagaimana? Di dalam usaha pekerjaan kita, ada begitu banyak ketika laporan SPT tahunan bulan Maret. Hamba Tuhan juga laporan SPT ya Pak.
kami hamba Tuhan dan guru juga ada laporan SPT Bapak Ibu. Dan saya sudah melaporkan untuk yang punya saya. Jadi kita juga taat pajak. Ada begitu pembukuan ganda. Yang untuk apa sih? Untuk supaya kita ini tidak membebankan. Lepas dari apa yang dilakukan untuk korupsi di Indonesia dan sebagainya. Tetapi kita harus memiliki integritas itu. Untuk kita taat pada pajak, untuk kita tetap melakukan. Lepas dari orang-orang yang melakukan korupsi. Apakah itu tindakan bodoh? Enggak. Ketika kita berintegritas, kita melakukan dengan tepat, kita melakukan dengan benar Bapak Ibu. Apa yang dilakukan. Atau kalau kita di dalam berdagang, seringkali kita ini tentang KW gitu ya, KW 1 kita KW 2 kita ngomong tentang KW 1 gitu ya. Gak apa-apa. Untuk apa? Untuk keuntungan yang begitu lebih banyak diraup, yang lebih banyak untuk kita dapatkan. Ketika kita ngomong tentang KW 2 kemudian kita up ke KW 1 tujuannya apa? Untuk keuntungan kita. Gak apa-apa lah, itu kan hanya tipu-tipu sedikit. No, Rasul Petrus juga mengatakan, ia tidak berbuat dosa, tipu tidak ada di dalam mulutnya. Apakah saya pernah melakukan itu? Pernah Bapak Ibu. Sebagai hamba Tuhan, sebelum jadi hamba Tuhan, saya kerja di pabrik rotan. Kemudian rotan itu kan tambah lama tambah tidak ada. Yang asalnya itu ekspor ke Jerman. Kemudian akhirnya kami tidak bisa lagi ekspor ke Jerman. Kami mendatangkan bahan mentahnya. Kami mendatangkan bahan mentah rotan plastik. Asalnya yang rotan asli jadi rotan plastik gitu ya. Nah ternyata rotan plastik juga banyak orang akhirnya nggak berminat. Yang orang-orang furniture yang di daerah Eropa nggak berminat gitu ya. Akhirnya pimpinan kami gitu ya, pemilik ownernya itu mengatakan kita nggak bisa langsung terus ekspor lah kalau kayak begini. Kita coba impor. Kebalikan, impor barang-barang dari Jerman, furniture dari Jerman, khususnya sofa 1 seater, 2 seater, 3 seater gitu ya, diimpor dari Jerman ke Indonesia. Sekitar tahun 2004 gitu ya, 20 tahun yang lalu. Itu harga sofa yang 1 seater itu bisa mencapai harga 70 juta hingga 120 juta Bapak Ibu. Nah, ketika melakukan itu untuk mengimpor kemudian kami jual. Saya sering kali pameran juga di Supermall sekarang itu. Nah, ketika pameran banyak orang yang berminat dan tambah lama tambah banyak yang beli gitu ya. Kemudian akhirnya wah, kok bisa ya? Cobalah kita lihat kalau begitu di China berapa. Ternyata di China itu bisa memproduksi barang yang sama tembakan gitu ya, KW2-nya. Itu dengan harga yang cuma 16 atau 20 juta. Kita datangkan itu, kemudian kita ubah labelnya dari labelnya China berubah jadi dari labelnya yang Jerman. Dari 20 juta menjadi 80 juta. 20 juta itu sudah untung Bapak Ibu. Sudah untung sekitar 4 juta, 5 jutaan. Di up kemudian sampai 80 juta Jerman. Dan satu kali ketika saya juga karena kepala produksinya tidak ada, saya disuruh untuk mengikuti, untuk mengirim di Bukit Darmo Golf itu ya, rumah-rumah yang ya begitulah. Kemudian saya datang ke sana dan dibukalah di sana, ternyata sama bagian produksi belum diubah labelnya. Labelnya tulisan China semua, yang saya sendiri juga nggak bisa baca. Ya, begitulah Bapak Ibu. Akhirnya resiko itu yang harus diterima. Ya, marah-marahlah dan sebagainya bosnya. Bapak Ibu, bukankah itu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita? Kita nggak ada integritas hanya untuk apa? Untuk materi supaya cuannya lebih banyak. Untuk mendapatkan materi yang lebih banyak. Bukan berarti kita nggak boleh mendapatkan laba Bapak Ibu. Cukup kan kalau misalkan kita itu 16 kemudian di-up jadi 20, jadi 26 dengan laba yang 10 juta. Tanpa perlu memikirkan kecurangan-kecurangan, hidup yang tidak berintegritas dengan melakukan hal-hal yang demikian. Yang akan membuat buruk, yang akan berdampak dalam kehidupan kalau kita ngomong tentang etika moral. Akan berdampak baik itu di dalam nama perusahaan, nama diri, bahkan di dalam sampai kepada karyawan.
Dan singkat cerita, pabrik itu akhirnya industri itu juga tutup Bapak Ibu. Dan saya dipanggil untuk bekerja di Jakarta. Dan terakhir kemudian saya menolak gitu ya Bapak Ibu. Ceritanya panjang, saya tidak melanjutkan. Poin saya adalah bagaimana ketika kita berdagang. Bagaimana ketika kita di dalam keluarga kita. Apakah kita memiliki integritas tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang nomor 2 yaitu Yesus itu ternyata juga mengajar dengan penuh otoritas. Yang tadi saya sudah katakan bahwa Yesus itu memang Tuhan. Tetapi karena dampak sikap hidup dan keteladanannya yang tidak bercacat celah itu, maka Yesus ini bisa dikatakan tetap memiliki otoritas kuasa dari Allah. Dia datang dari Allah dan diutus oleh Allah sendiri, dan dia sendiri Allah. Makanya itu ketika dia memberikan keteladanan yang tidak bercacat celah itu, maka semakin memperkuat, semakin menyatakan keintegritasan Yesus Kristus. Maka tidak heran para murid itu menjadi takjub, menjadi terpesona melihat, sama seperti sekarang kita ini yang kepingin lihat Taylor Swift yang lagi konser di Singapura gitu ya. Katanya hari ini atau kemarin yang heboh. Kemarin saya sampai ikut IDMC itu di GKI Pregolan. Ternyata itu isu itu yang terus didengungkan gitu ya, tentang bagaimana orang-orang ini berbondong-bondong ke Singapura untuk melihat konsernya Taylor Swift gitu ya. Nah Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah kita itu juga memiliki kehausan untuk mendengarkan pengajaran dari Yesus Kristus? Kita takjub akan kebesaran Yesus Kristus, akan kuasa Yesus Kristus. Tidak hanya di dalam pujian saja mengatakan, ku kagum hormat akan engkau gitu ya. Enggak hanya sekedar itu, tetapi bagaimana kita juga meneladani Kristus yang berintegritas, yang berotoritas di dalam kehidupan kita, di semua aspek kehidupan kita. Baik itu di dalam kehidupan kita berkeluarga, baik itu di dalam kehidupan kita berusaha, ataupun di dalam kehidupan pelayanan di dalam gereja kita masing-masing, dan khususnya jemaat yang ada di Elion Rungkut ini di dalam pelayanan kita. Nah Bapak Ibu, ada begitu banyak yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam pengajarannya yang penuh otoritas itu. Kemudian kita balik, ya itu kan Tuhan yang mengajar gitu ya. Tuhan yang khotbah, bagiannya Pak Sulaiman. Bagiannya Pak Wasan kan itu yang memberikan khotbah, yang memberikan pengajaran. Biarlah kalau begitu yang berintegritas para hamba Tuhan. Bapak Ibu, sadar atau tidak, tanpa disadari atau dengan kesadaran yang penuh, bukankah kita ini juga sebagai pengajar-pengajar? Kita terpanggil untuk juga menjadi pengajar. Di dalam keluarga kita sebagai kakak, kita juga akan mengajari adik-adiknya. Sebagai orang tua, sebagai papa dan mama, kita juga patut untuk mengajarkan segala sesuatunya kepada anak-anak kita. Sebagai grandma, grandpa, juga untuk mengajarkan. Apalagi kita yang berstatus sebagai guru, sebagai dosen. Enggak luput, kita juga pasti akan memberikan pengajaran kita. Pertanyaannya, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita pikirkan hari ini. Sudahkah kita mempunyai integritas di dalam perkataan kita, di dalam perbuatan kita, sehingga anak-anak, sehingga orang-orang circle yang ada di dalam kehidupan kita itu juga boleh melihat siapa diri kita, bagaimanakah pengajaran kita. Apakah pengajaran kita juga sudah membawa perubahan yang positif dan telah memberdayakan audiens kita? Saya sengaja untuk memakai audiens gitu ya, karena kan kita berbeda-beda gitu ya. Ketika kita mungkin di rumah, ketika kita ada di dalam pekerjaan kita, ketika kita ada di dalam suatu gereja gitu ya, pasti kita akan memiliki audiens dari murid-murid kita itu, atau pemimpin kelompok tumbuh bersama. Pasti kita akan mempunyai hal-hal yang berbeda. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang kita ajarkan telah memenuhi kebutuhan mendasar dan hakiki dari audiens kita? Kebutuhan dasarnya apa Bapak Ibu? Saudara sekalian, kebutuhan dasarnya apa? Seringkali kita hanya memikirkan kebutuhan dasarnya bagi anak-anak kita adalah, ya mereka pandai, mereka pintar di dalam satu bidang tertentu. Di dalam math, di dalam secara akademik. Ya itu tadi pagi saya ngomongkan mafia gitu ya, matematika, fisika, kimia.
Apakah itu Bapak Ibu? Sehingga ketika Elion itu mengurangi gitu ya, mengurangi pelajaran sains ditambah dengan pelajaran tentang spiritualitas karakter. Wah, heboh semua gitu ya. Kadang kita memang berpikir demikian Bapak Ibu. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu yang sekolah di Elion, di Pelita Jaya, akhirnya akan kembali toh sains itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak dari kita yang juga memikirkan, anakku memang gak pintar akademik, tapi punya hal-hal tertentu, dia bisa olahraga. Wah, kita bingung mengajarkan dengan olahraga. Anak-anakku juga pintarnya adalah di dalam bidang apalagi? Musik. Ya, fokusnya ke musik. Sehingga kita penuh dengan kebingungan, penuh dengan bagaimana pengajaran itu yang membuat anak-anak kita itu takjub. Takjubnya itu bukan karena heran, tetapi takjub karena kelelahan. Iya Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, kebutuhan yang mendasar, yang hakiki dari audiens kita itu adalah keselamatan. Bagaimana anak-anak, bagaimana circle kita, baik di dalam komunitas kita bekerja ataupun komunitas hobi kita, di dalam pertumbuhan kelompok kita, kelompok kecil kita. Kita berusaha, kita terus memusatkan bahwa kebutuhan yang paling mendasar itu adalah kebutuhan keselamatan. Kebutuhan keselamatan dari Yesus Kristus yang membawa pengharapan untuk hidup kekal. Bukan kepada hal-hal duniawi. Hal-hal duniawi lebih gampang, lebih mudah untuk kita dapatkan, untuk kita peroleh ketika kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Matius 6:33 bukan? Mengatakan demikian. Kemudian sudahkah kita ini mengajar dengan otoritas, kuasa dari Tuhan? Fokus pengajaran kita adalah kepada kebenaran Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Bapak Ibu, kalau Yesus boleh dikatakan sebagai manusia yang berintegritas karena dia Tuhan dan sudah dinyatakan di dalam kehidupannya sepanjang hidupnya berintegritas, kita pun boleh untuk menjadi serupa dengan Kristus, untuk boleh menjadi saksi-saksinya dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Yang kedua Bapak Ibu, ketika itu kan kita lihat sikapnya dari para pendengar pada saat itu, mereka takjub akan otoritas yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sehingga kita tahu tentang keintegritasan Yesus Kristus. Yang kedua, kita kembali lagi, kita naik lagi gitu ya, tadi 27-28, kita sekarang naik ke ayat 24 hingga ayat yang ke-27. Di sana tadi sudah saya katakan bahwa merupakan akhir gitu ya dari pengajaran Yesus atau khotbah di bukit dari pasal 5 gitu ya, yang dikatakan berbahagialah orang yang miskin hatinya, berbahagialah orang yang murah hatinya dan sebagainya itu. Sehingga pada akhirnya ditutuplah dengan Yesus memberikan perumpamaan tentang dua macam dasar. Ada dua lagi nih. Kita akan lihat di ayat 24 hingga ayat yang ke-25. Saya bacakan ulang untuk kita. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Jadi mendengar, gak hanya mendengar tapi melakukannya, dia adalah orang yang bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu gak roboh, tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Sebaliknya di ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Ketika kita lihat di ayat 26 dan ayat ke-27 dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku, tapi di sini ada kata tidak dan tidak melakukannya. Kalau yang melakukannya tadi adalah orang yang bijaksana. Yang tidak melakukannya dikatakan orang yang, maafkan Bapak Ibu, orang yang bodoh gitu ya. Kita kan sering kali ngomong ya, aduh jangan ngomong lah, jangan sampai ngomong orang bodoh kamu gitu kan, gak boleh gitu ya. Sekarang kan ada yang banyak yang ngomongnya kayak begitu, gak boleh ngomong orang bodoh itu gitu, bad word gitu ya. Kalau di sekolah ngomong Mister itu bad word, ngatakan aku bodoh. Nah Bapak Ibu maafkan kalau memang ini Alkitab mengatakan demikian. Orang yang bodoh ketika kita mendengar perkataan Tuhan tetapi tidak melakukannya, dikatakan sebagai orang yang bodoh Bapak Ibu. Karena yang mendirikan rumahnya di mana?
di atas pasir yang gak kuat. Sehingga ketika turun hujan, datang banjir, maka angin ketika melanda seperti sekarang ini bukan, tiba-tiba hujan deras di daerah itu, di daerah Rungkut gak hujan, di Sutorejo hujan gitu ya. Nah, kemudian banjir, kemudian tergeruslah semuanya sehingga rumah itu roboh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat kembali. Orang yang bijak adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan, firman Tuhan, dan melakukannya. Orang yang bodoh adalah orang yang mendengar perkataan firman Tuhan, mendengar apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Saudara, dalam perumpamaan ini ada dua orang yang sama-sama orangnya, maksudnya yang mendirikan bangunan itu kan. Bukan satunya orang kemudian satunya hewan, sama loh orang. Ya. Kemudian sama-sama juga membangun rumah, bukan yang satunya bangun rumah kemudian satunya bangun hotel gitu ya, yang akan berbeda sekali, yang akan berbeda dengan kekuatan pondasinya, yang akan sangat berbeda dengan tingkatnya berapa, kemudian tingkatnya yang berbeda. Tapi ini yang sama, yang menunjukkan berbeda adalah pondasinya. Bagaimana pondasi itu kalau orang yang bijaksana meletakkannya di atas batu yang kuat. Orang yang bijak, orang yang mendengar perkataan dan mendengar firman Tuhan dan melakukannya adalah mendirikannya di atas batu. Yang satunya perbedaannya adalah di atas pasir yang tidak kuat, yang bodoh, dan yang tidak mendengar, yang mendengar tapi tidak melakukannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita perkuat gitu ya. Kita perkuat untuk pondasi di dalam kehidupan kerohanian kita. Bagaimana kita juga terus mau berakar di dalam firman Tuhan. Kita menuntut diri di dalam kehidupan kita untuk semakin berakar di dalam firman Tuhan. Ikuti juga di dalam kelas-kelas kecil pemuritan untuk kita boleh bertumbuh bersama. Kalau secara global, secara gereja kayak begini agak sulit gitu ya untuk kita bisa bertumbuh. Paling kita bisa mendengarkan firman Tuhan hanya ya 1,5 jam, 2 jam. Tetapi mari kita di dalam kelompok-kelompok kecil, di dalam kelompok-kelompok pemuritan kita bisa memperkuat. Seperti yang saya kemarin ikuti untuk IDMC gitu ya, bagaimana pemuritan itu dilaksanakan di dalam small group, kemudian kita berdiskusi dari firman Tuhan yang telah disampaikan, bagaimana keadaanmu dengan hambatan-hambatanmu dan sebagainya, itu lebih bisa kita lakukan Bapak Ibu. Dengan kata lain, mari juga kita hidup ini dibangun dengan atas kepercayaan Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus sebagai batu penjuru, sebagai batu keselamatan kita untuk memiliki hidup yang kekal. Bukan hanya sekedar memperhatikan kehidupan duniawi. Bukan saya mengatakan enggak boleh untuk kehidupan duniawi, tetapi jauh lebih penting untuk kehidupan yang kekal. Karena kehidupan yang abadi, bukan kehidupan yang sementara. Ketika kita hidup di dalam dunia ini hanya 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun gitu ya. Terus kebanggaannya adalah aduh boyokku sakit gitu ya. Aduh aku kena diabetes. Aduh hipertensiku naik, kepalaku pusing dan sebagainya Bapak Ibu. Oleh karena itu kita perkuat, kita berakar di dalam firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan terlebih lagi melakukannya. Karena itu bagaimana kita bisa tahu kalau kita ini bijaksana atau kita ini adalah orang-orang yang bodoh, maafkan ya Bapak Ibu. Bagaimana kalau begitu kita bisa tahu? Ketika kita menghadapi ujian dan tantangan hidup. Kalau kita tidak menghadapi ujian dan tantangan hidup ya wis biasa-biasa aja gitu ya. Kita nggak akan teruji bagaimana kita ini berintegritas atau kita ini terus menjadi orang yang bijaksana atau orang yang bodoh. Kalau hidup kita lancar ya wis kita kadang itu lebih sulit gitu ya untuk kita bisa mengetahui. Tetapi ketika kita menghadapi ujian dan tantangan hidup, yang dimana Tuhan Yesus ketika mengajarkan pada bagian ini menyebutkannya sebagai hujan, banjir, angin yang melanda, atau yang dapat kita simpulkan adalah badai di dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Ketika badai melanda kehidupan kita, badai kehidupan itu melanda di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa tetap melakukan kehendak Tuhan? Itu yang jauh
lebih penting. Ada begitu banyak orang yang menjadi murtad ketika dihadapkan kepada permasalahan rumah tangga, ketika dihadapkan kepada masalah usaha pekerjaan kita. Ketika usaha pekerjaan bangkrut, wis gak Tuhan-Tuhanan, gak gereja-gerejaan. Ketika istri atau suami di dalam rumah tangga ada cekcok, ada ini, akhirnya ngomong gak Tuhan-Tuhanan lagi gitu, gak gereja-gerejaan lagi. Atau ketika kita akan memiliki pasangan gitu ya, banyak orang yang pindah agama karena hanya untuk mengikuti pasangannya. Aduh pasanganku Buddha, aduh pasanganku agama ya agama-agama yang lain gitu ya. Kemudian aku melepaskan untuk kekristenanku untuk pindah. Bagaimana Bapak Ibu di dalam kita melakukan kehendak Allah dalam situasi kehidupan kita? Agak-agak kecil ya ini, tetapi saya akan coba jelaskan kepada kita semua. Tulisannya kecil banget. Nah, kalau kesalahan atau dosa kita itu membuat kita sadar bahwa kita ini miskin rohani, serta menangisi akan perbuatan dosa kita, maka ingatlah bahwa Yesus itu mengatakan bahwa kita ini dikatakan sebagai orang yang berbahagia. Miskin di hadapan Allah, bukan miskin secara keuangan loh ya. Miskin di hadapan Allah itu artinya miskin. Kita merasa kehidupan kerohanian kita itu kering. Kita ini terus menyadari keberdosaan kita. Kita menyadari butuh Tuhan untuk yang menyelamatkan kita. Kita menyadari bahwa aku telah berbuat dosa, sama seperti yang dilakukan oleh Raja Daud ketika dia menyadari keberdosaannya dan dia menaburkan abu di atas kepalanya, menanggalkan jubahnya, kemudian berdoa kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, mari kita ketika ada badai kehidupan, entah itu mungkin kesalahan kita, ya bersyukur kalau kita sudah menyadari itu kesalahan kita ya. Ada banyak orang kan yang gak menyadari kesalahannya gitu ya. Nah Bapak Ibu, mari kita ketika menyadari bahwa kita ini menangisi untuk keberdosaan kita, ketidakmampuan kita untuk melakukan yang baik, ketidakmampuan kita untuk kita ini berintegritas, maka kita memahami bahwa kasih Tuhan itu yang telah menyelamatkan kita. Kita dekat dengan Tuhan, kita terus semakin merasa miskin di hadapan Tuhan, menangisi kehidupan kita. Kita terus bergantung kepada kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan, keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Kalau kesalahan itu ketika kita ngomong bahwa ya penyebabnya adalah orang lain nih. Aku dicap Pak, gara-gara dia nih. Aku ini sampai sekarang ini jadi kere gitu ya. Aku sampai sekarang yang punya mobil, sekarang ini cuma sepeda motoran tok. Aku yang dulu punya rumah sekarang ini harus pindah-pindah rumah untuk kontrakan dan sebagainya. Karena orang lain dia telah itu apa ya? Memakan gitu ya. Istilahnya melahap gitu ya untuk bisnis kita. Atau kita mungkin merasakan bahwa ya suamiku itu loh Pak yang sering menyakiti aku. Istriku itu loh Pak cerewet sekali yang telah menyakiti aku. Sehingga aku ini sampai gak ada muka nih di depan untuk karyawan-karyawanku. Ataupun ketika kita menghadapi segala sesuatunya. Ketika ada kesalahan-kesalahan orang lain sehingga kita ini merasa difitnah. Ketika kita merasa dituduh. Ketika kita merasa disakiti. Baik secara mental maupun di dalam kehidupan fisik kita. Kekerasan dalam rumah tangga. Ataupun hal-hal yang membuat kita ini itu karena orang lain. Bagaimana kita datang kepada Tuhan. Kita bisa mengatakan karena kasih-Mu itu Tuhan yang boleh membuat aku diampuni. Aku mengalami pengampunan sehingga aku mampu untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita semua. Aku yang kayak begini ini karena orang lain, tapi aku bisa untuk mengampuni, bisa untuk mengasihi, bisa untuk senantiasa berjalan tetap merasakan kasih-Mu itu. Atau Bapak Ibu ketika situasi hidup yang benar-benar seperti yang sekarang kita rasakan. Beras sekarang berapa harganya Bapak Ibu per kilo? 15. Itu yang biasa ya, Ai. Kalau kita sudah ngomong yang lebih meningkat sedikit, mengapa sih kok saya bisa tahu harga beras?
karena sekolah mau mengadakan gitu ya, mengadakan sharing love kembali. Sehingga saya meneliti nih, berasnya ini naiknya kapan gitu ya. Sedangkan uang yang terkumpul berapa? Nah, Bapak Ibu, mungkin di dalam kehidupan kita yang kebutuhan pokoknya itu kan beras ya kalau di Indonesia telah menjadi naik dan ya kita nggak bisa prediksi atau bagaimana. Atau kesehatan kita, AI yang sudah grandma merasakan ya tuh sudah kesehatan ini sudah mulai merongrong di dalam kehidupan kita, gitu ya. Ataupun para orang tua murid gitu ya, ataupun kita yang sudah usia-usia 50 tahunan atau 40 tahun ke atas seperti saya. Kemudian kita merasakan, aduh udah ada diabetes nih, udah ada hipertensi ya. Kadang kalau sudah banyak pekerjaan gitu nggak kuat, migrainnya kumat gitu ya. Kemudian nggak masuk ngajar dan sebagainya, atau nggak masuk kerja. Sama Bapak Ibu, saya juga mengalami itu. Tetapi mari ketika kita merasakan perekonomian, kesehatan, atau masa depan anak-anak, aduh nggak tahu, Mister nggak tahu, Pak Sulaiman, bagaimana sih untuk mendidik anakku ini, sudah tak omongi, sudah tak ajari, sudah ya aku ngomong apapun sudah. Tapi tetap saja kayak begitu. Kita melihat masa depan anak-anak kita rasanya kok suram dan sebagainya. Kita mengalami kecemasan, kita mengalami kekhawatiran akan masa depan anak-anak. Kekhawatiran akan masa depan kita juga dengan kesehatan. Kekhawatiran akan bagaimana bisnisku ini apakah masih bisa terus berlanjut, ataukah harus tutup, ataukah aku harus ada inovasi yang lain. Sehingga kita tidak bisa tidur, sehingga kita ini ya sampai kemudian merasa kelelahan dan sebagainya. Tetapi mari ketika kita memasuki minggu-minggu Prapaskah ini, minggu yang ketiga ini, kita boleh kembali memikirkan kasih Bapa itu yang boleh terus senantiasa memelihara kita. Kita terus ingat akan kasihnya itu. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita bisa untuk kita hidup berintegritas ketika ada badai kehidupan menerpa. Tetapi karena kasih dan kuasa Tuhan semata yang memampukan kita. Sehingga kita boleh ingat akan lagu ini ya. Ingat kasihnya yang mengubah hidupku. Ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Kemudian ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Nah Bapak Ibu, ketika kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, bukan hanya mendengar saja, apalagi ketika di dalam masa-masa krisis itu kita boleh terus menyerahkan di dalam kasih Tuhan, di dalam kasih Tuhan yang boleh telah datang ke dalam dunia ini menyelamatkan engkau dan saya. Dengan mati di atas kayu salib, semua di dalam perjanjian baru itu menuliskan bahwa tindakan Yesus itu bukan saja hanya mengajar, tetapi puncaknya adalah ketika Yesus mati bagi engkau dan saya di atas kayu salib, kemudian bukan saja mati tetapi bangkit di hari yang ketiga, memenangkan maut dan menyediakan kita naik ke surga di dalam kehidupan kekal kita nantinya bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita mau terus serupa seperti Kristus. Kita mau untuk terus senantiasa ketika sampai pada waktunya, ketika Yesus Kristus itu datang kembali sebagai hakim, maka Dia akan mendapati kita gitu ya, bahwa kita adalah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi sebagai pelaku firman. Kembali dengan statement saya, apakah hanya cukup untuk mendengar? No. Hidup berintegritas seperti yang diteladankan Tuhan sebagai pendengar dan pelaku firman Tuhan. Bukan dengan kekuatan diri kita sendiri, tetapi dengan kekuatan kasih Kristus itu yang telah datang ke dalam dunia, menebus engkau dan saya. Mari kita pujikan lagu Ingat Kasihnya, atau judulnya Kasih Yesus ya. Kita akan pujikan refrennya saja, kemudian kita akan masuk di dalam doa. Ingat kasihnya yang
Pak Sahat masih akan terus memainkan pujian ini. Mari kita meneduhkan hati kita. Kita datang kembali ke dalam doa kita kepada Tuhan. Kita mau merenungkan kembali untuk kehidupan kita selama ini. Mungkin kita seringkali menghadapi hal-hal masalah di dalam kehidupan kita, sehingga kita terombang-ambing. Kita menjadi tidak dapat hidup berintegritas di dalam Tuhan. Tetapi marilah kita boleh terus berserah penuh akan kasih Tuhan itu, yang bukan saja menyelamatkan, tetapi menolong kita, memelihara kita, dan terus akan bersama-sama dengan kita menghadapi segala badai kehidupan kita. Sehingga ketika Tuhan datang kembali, kita boleh dinyatakan sebagai orang-orang yang bijaksana, bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi pelaku firman. Apa yang menjadi hambatan-hambatan di dalam kehidupan kita untuk kita boleh hidup berintegritas? Saat ini saya memberikan kesempatan untuk kita berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menolong kita. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Minta dengan kasih Pak Soleman untuk menutup kita di dalam doa. Jemaat, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan pujikan kembali lagu tadi, Kasih Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kembali kita akan berdoa. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita. Yang pertama, marilah kita berdoa untuk gereja secara keseluruhan di dalam persiapan Paskah pada tahun ini.
Kita doakan untuk Elion juga yang akan mengadakan doa puasa selama 4 hari menjelang Jumat Agung. Kita doakan untuk seluruh persiapannya sehingga boleh terlaksana dengan baik. Dan bukan hanya sekedar rutinitas belaka tiap tahun kami mengadakan, tetapi Paskah pada tahun ini memiliki makna yang berarti bagi setiap jemaat. Sehingga jemaat kembali mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, mengalami pertumbuhan secara spiritualitas dengan Tuhan. Mari kita berdoa untuk Paskah pada tahun ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mau menyerahkan untuk seluruh rangkaian acara Paskah pada tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Ada tema-tema khotbah yang kami sampaikan untuk berkaitan dengan Prapaskah. Ada kami yang mau mengadakan untuk acara untuk doa puasa. Kami mau menyerahkan juga Tuhan untuk ibadah Jumat Agung, bahkan untuk ibadah di dalam merayakan kemenangan-Mu atas maut. Kami menyerahkan untuk panitia yang terus mempersiapkan, bahkan untuk naskah-naskah khotbah pun Tuhan yang akan siapkan semuanya. Biarlah Tuhan bukan sekedar rutinitas belaka kami merayakan Paskah, tetapi jemaat boleh dikuatkan, jemaat boleh memperoleh pertumbuhan juga di dalam kehidupan kerohanian spiritualitas mereka. Kami menyerahkan Tuhan untuk persiapan Paskah pada tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga untuk gereja-gereja secara umum ke dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan yang akan menolong semuanya boleh berjalan dengan aman, boleh berjalan dengan baik, dan boleh berjalan dengan kehendak Tuhan saja. Kami menyerahkan ya Bapa ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang terakhir, kita akan berdoa untuk bangsa Indonesia. Kembali kita mengucap syukur, Tuhan boleh menuntun, Tuhan boleh memimpin di dalam proses terjadinya pemilu, boleh terselenggara pemilu dengan baik. Biarlah apapun dengan segala kasus yang ada, dengan segala hal-hal yang terjadi di luar sana, kita boleh mempercayai bahwa kehendak Tuhan yang jadi kuasa Tuhan yang boleh berkuasa atas Indonesia, dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Tuhan yang akan memberikan pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini. Tuhan yang juga akan memberikan hati yang takut akan Tuhan kepada bangsa ini, sehingga boleh menciptakan suasana keamanan, tidak hanya mementingkan kelompok kecil, kelompok anggota partai dan sebagainya, tetapi semuanya boleh bersatu hati, sehingga keamanan dan kenyamanan boleh kita pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus saja. Mari kita membuka suara, kita menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami menyerahkan bangsa dan negara Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Sebagai bagian dari anak bangsa, kami memohon pengampunan akan segala dosa-dosa yang pelanggaran yang telah dilakukan oleh orang-orang di Indonesia ini ya Bapa. Kami memohonkan pengampunan akan segala dosa-dosa yang boleh ada, yang boleh terjadi, yang telah terjadi, sehingga kami boleh terus berharap kepada Tuhan Allah yang terus senantiasa menyatakan kedaulatannya di dalam negara ini, sehingga Tuhan sendiri pula yang akan menentukan para pemimpin bangsa ini untuk mereka boleh memimpin untuk kedepannya. Tuhan, untuk jauhkan dari hal-hal yang ingin membuat Indonesia yang menjadi semakin chaos, semakin terpuruk. Tuhan yang akan memulihkan bangsa ini. Kami menyerahkan Tuhan untuk masa depan gereja kami. Kami mau menyerahkan untuk bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat masih berdiri, kita akan bersama-sama dengan gereja di sepanjang sejarah dan di segala tempat. Kita akan mengakui pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan percaya pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada liturgos.
untuk merespon firman yang sudah disampaikan, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa pujikan sambil bertepuk tangan. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Limpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita nyanyikan bait pertama. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Bapak Ibu dipersilakan bangkit berdiri dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Untuk doa persembahan, minta dengan kasih penginjil Erni yang memimpin kita di dalam doa. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Pagi ini kita akan mendengar persembahan puji-pujian dari anak-anak kita dari Pelita Jaya School.
kasih buat kebaikan-Mu. Ajar kami untuk selalu mengasihi-Mu. Kami mau menjadi anak yang baik untuk memuliakan nama-Mu. Puji-pujian yang begitu indah, kiranya pujian ini bisa menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengarkan. Kita akan segera mengakhiri ibadah. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita naikkan hanya bagi Allah kita, Allah Tritunggal, doksologi, dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya, Evangelis Sulaiman. Puji Allah, sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, lakukanlah kebenaran firman Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan peropangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh hidup dalam integritas mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari
Silakan duduk, satu duduk. Tuhan Yesus memberkati saudara.